Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, program studi PGSD sudah ada di Goa Sunyaragi di Cirebon. Nah, di sini kelompok kami memiliki 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Fauzan Hamdani. Yang kedua ada Puji Liana Dewi. Nah, yang ketiga ada Nur Zakia. Saya Sulastri. Saya Rifani. bersama narasumber dari Goa Sunyaragi. Sini ada Mas siapa? Namanya Iksan sini. Mas Iksan. Betul. Iksan, oke. Nanti di sini kami akan mengenal bagaimana sih sejarah Goa Sunyaragi yang akan dipandu oleh Mas Iksan ya. Betul. Mari sama-sama kita lihat perjalanannya. Oke. Oke, sebelum kita keliling ke dalam, di sini Goa Sunyaragi ada sedikit cerita yang dimana kata Sunyaragi adalah sunya yang artinya sunyi dan ragi yang artinya raga. Jadi pada zaman dahulu Goa Sunyaragi ini digunakan sebagai tempat untuk mensucikan raga atau bersemedi dari keluarga Kesultanan Cirebon. Dan patut kita tahu bahwa goa di sini adalah goa buatan. Jadi dinamakan sebagai guha, bukan goa, yang dimana dibangun dengan menggunakan batu karang yang berasal dari pantai selatan Gunung Kidul. Oke, sekarang kita lagi berada di bagian depan Goa Sunyaragi. Ini bagian alun-alun sebetulnya, karena Goa Sunyaragi menghadapnya ke arah timur, jadi ke arah matahari terbit. Kita seperti memulai kehidupan. Gitu. Nah, di bagian depan ini terdapat 4 situs. Yang pertama ada di sebelah kanan kita semua. Terdapat suatu gua yang namanya Gua Pengawal. Nah, kalau Gua Pengawal ini zaman dulu fungsinya digunakan sebagai tempat istirahat para pengawal sultan yang mengawal sultan dari keraton sampai ke Gua Sunyaragi ini. Nah, sedangkan sebelah kiri di sini, mohon izin, ada suatu pintu. Ini pintu namanya dari pelataran Pandai Kemasan. Nah, kalau pandai sendiri artinya adalah ahli dan kemasan adalah cindramata. Nah, jadi pandai kemasan ini zaman dulu fungsinya digunakan sebagai tempat pembuatan senjata atau cindramata yang terbuat dari logam. Bahkan ada perabotan rumah tangga juga. Mungkin kalau zaman sekarang di sini kita ibaratkan seperti tempat pembelian oleh-oleh. Ada sultan sama tamunya datang ke Goa Sunyaragi buat berkunjung. Mereka keluar dari pandai kemasan, belilah oleh-oleh zaman dulu, cindramata, entah itu keris, entah itu mungkin senjata, pedang, ataupun mungkin kalung, liontin atau gelang-gelang zaman dulu. Nah, di samping dari pandai kemasan, kita di sini di balik pohon, mohon izin, ada suatu gua lagi. Di sini ada namanya Goa Simanyang. Nah, kalau Goa Simanyang ini zaman dulu merupakan pos jaganya. Sama kayak kita masuk ke dalam perumahan, ada pos jaga depan tulisan tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Nah, jadi seperti itu bagian utama dari Goa Simanyang ini fungsinya buat pos penjagaan. Jadi sebelum masuk sultan sama tamu ke sini ada pengecekan dulu di Goa Simanyang ini. Nah, di bagian tengah-tengahnya kita bisa lihat suatu podium yang lumayan besar yang namanya Bangsal Jinem. Nah, karena ini bagian alun-alun, bagian taman zaman dulu, Bangsal Jinem di sini fungsinya digunakan sebagai tempat pidatonya sultan, memberikan ujangan-ujangan kepada prajurit zaman dulu, memberikan arahan-arahan zaman dulu, dan menonton prajurit pada berlatih di sini. Nah, Bangsal Jinem sendiri memiliki sebuah arti. Bangsal itu artinya ruangan, dan Jinem diambil dari bahasa Cirebon, yaitu siji dan enam. Siji artinya 1, dan 6 artinya 6, jadi Jinem. 6 di sini mengacu dari jumlah rukun iman yang berjumlah 6, dan rukun iman pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu bagian depan dari alun-alun. Mari kita masuk ke bagian dalam dari Goa Sunyaragi. Oke, selanjutnya kita berkunjung ke Goa Peteng, Patung Gajah dan lain-lain. Nah, di sini itu bagian utama, kita bilang sebagai bagian dalam, bagian utama di sini, karena di sini terdapat ikon dari Goa Sunyaragi yang namanya Gua Peteng di depan. Nah, kalau Gua Peteng ini ikon dari Goa Sunyaragi, makanya kalau kesini sayang banget kalau nggak foto depan Gua Peteng. Nah, Gua Peteng sendiri artinya gua yang gelap, dan Gua Peteng ini zaman dulu digunakan sebagai tempat bersemedi untuk meraih ilmu kanuragan.
setelah lewat dari Pandai Kemasan, ini ada namanya area Taman Bujanggik kalau zaman dulu. Nah, di sini ada 5 situs. Yang pertama di bagian atas ada namanya Gua Padang Ati. Nah, kalau Gua Padang Ati ini kalau kita lihat dari depan mungkin biasa aja, tapi kalau lihat dari belakang bentuknya mirip kayak rumah Teletubbies. Nah, Gua Padang Ati ini ada 2 arti, yaitu padang artinya terang, ati itu hati. Jadi kalau zaman dulu Gua Padang Ati ini digunakan sebagai tempat bersemedi untuk menerangkan hati. Jadi kalau zaman dulu yang banyak masalah, galau-galau, sakit hati, semedinya di Gua Padang Ati karena nggak bisa overthinking sambil denger Spotify. Jadi zaman dulu di Padang Ati ini. Nah, di bagian bawah di sini juga ada patung juga. Di sini ada namanya patung Garuda dililit ular. Nah, ini patung Garuda atau Garuda ya, yang bermakna kegagahan, sedangkan ular sebagai simbol masalah di sini. Dibangun menghadap ke arah timur karena filosofinya song-songlah kehidupan dengan gagah, tetapi ingat segagah-gagahnya manusia pasti akan punya porsi masalahnya sendiri-sendiri. Mau sekaya apapun kita, mau setinggi apapun kita, mau segagah apapun kita, pasti akan punya masalah dari diri kita sendiri. Hanya seperti burung Garuda ini, setinggi-tingginya burung Garuda terbang, jika dia terbang sambil dililit ular tidak akan bisa terbang tinggi. Makanya di sini ada filosofi dari patung Garuda dililit ular ini. Nah, di bagian depannya di sini mohon izin ada sebuah monumen. Di sini ada namanya Monumen China atau nama lainnya Monumen Menmai Chiating yang artinya kedamaian dan kemakmuran. Ini bentuknya seperti bongpai atau makam Cina kuno pada zaman dulu, tapi sebetulnya bukan makam beneran. Jadi monumen Cina ini dibangun sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap orang-orang Cina yang turut membangun Gua Sunyaragi. Karena zaman dulu Gua Sunyaragi ini pun dibangun oleh orang-orang yang berasal dari China, terutama dari Margatan itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin di samping dari monumen Cina kita sekarang ke bagian dalam dari pohon ini. Nah, di sini ada sebuah pohon. Ini ada pohon kelengkeng yang kurang lebih sudah berusia 400 tahun. Nah, ini pohonnya bagian dalam. Ditanam tahun 1604 sampai sekarang pohonnya masih hidup juga, masih hijau daunnya. Ini daunnya. Bagian dalamnya udah hancur, cuman ada kulit sama akarnya aja. Ini saksi hidup dari pembangunan Gua Sunyaragi itu sendiri. Nah, mungkin di sini ada yang kelima terakhir, ada sebuah gua juga. Di sini ada Gua Kelanggengan. Bisa dilihat di sini. Gua Kelanggengan ini diambil dari kata langgeng yang artinya abadi. Kalau zaman dulu Gua Kelanggengan ini digunakan sebagai tempat bersemedi untuk melanggengkan jabatan. Ini buat sultannya aja di sini biar jabatannya langgeng, bukan buat prajurit. Takutnya kalau prajurit nggak naik pangkat. Nah, jadi buat sultannya aja di sini bersemedi di Gua Kelanggengan. Tapi ini bisa mungkin barangkali buat hubungan atau kalau zaman dulu buat apa namanya? Jabatan. Cuma kalau zaman sekarang kan jabatan udah nggak terlalu dipandang lah. Mungkin hubungan lebih di arah kelanggengan di sini. Gitu. Sekarang kita ada di bagian dalam dari gua paling belakang yang namanya Gua Arga Jumut. Arga sendiri artinya besar atau hidangan, sedangkan kalau jumut adalah mengambil. Jadi kalau zaman dulu Gua Arga Jumut ini digunakan sebagai tempat perjamuan makanan besar bagi para tamu dan keluarga sultan. Makanya di sini ada meja makan juga. Ini meja makan zaman dulu. Nah, dinamakan jumut atau mengambil karena zaman dulu konsep makannya seperti prasmanan, disediakan makanan yang banyak, jumur sendiri makanannya, comot sendiri makanannya, lalu makan di ruangan bagian dalam di sini. Lesehan di bawah. Nah, sebelum kita masuk, di sini ada 2 pintu kecil juga. Ini sebelah kiri ada lorong yang bisa nembus ke Mekah Madinah. Yang kanan ini ke China Tiongkok. Nah, jadi ada pintu kemana saja Doraemon, cuman udah ada koordinatnya di sini. Gitu. Ini bisa ke Mekah karena ada hubungannya dengan ibunda Sunan Gunung Jati yang bernama Nyi Mas Rara Santang yang menikah dengan seorang syekh dari Mesir yang bernama Syekh Syarif Abdullah. Makanya Sunan Gunung Jati masih memiliki hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Husain. Untuk kesebelahnya ke China ini dari istri Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ong Tin yang berasal dari China. Nah, maknanya sendiri kalau ke China ini mengejar ilmu dunia karena pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk ke Mekah ini mengejar ilmu agama karena kiblat seluruh umat muslim ada di Mekah dan makam dari Rasulullah SAW ada di Madinah. Ini buat tempat nembus ke Mekah sama ke Cina. Jadi kalau zaman dulu mau ke Mekah mau ke Cina nggak perlu ngurusin visa dulu. Lagi pesan tiket pesawat di sini. Gitu. Oke semuanya, mungkin itu saja video sejarah Gua Sunyaragi dari kelompok kami.
Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, serta melestarikan kebudayaan bangsa kita. Sekian, see you next video.